Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الله تعالى به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا أحسن ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan hidayah, atas limpahan iman, atas limpahan kebaikan yang masih kita rasakan sampai hari ini di tengah-tengah bulan Ramadan yang mulia ini, di tengah-tengah kemuliaan, rahmat, berkah yang senantiasa melimpah. Di bulan yang mulia ini kita harapkan Allah Subhanahu wa taala semoga saja melimpahkan kepada kita kekuatan, kesehatan, taufik, hidayahnya untuk kita ibadah sampai Allah menutup bulan ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada para keluarganya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan seluruh ulama-ulama umat yang menjadi lentera di tengah gelapnya zaman, menggiring umat ini menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju risalah Nabi yang mana Nabi meninggalkan sepeninggal beliau lembaran-lembaran yang bercahaya, jalan-jalan yang terang yang menunjukkan kita pada keselamatan. Ahibai fillah azanillahu wa iyyakum. Di kesempatan yang singkat ini, ya, menjelang sholat isya dan sholat tarawih, di sini kita hanya sekedar sama-sama bermuhasabah, ya, sama-sama bermudzakarah, bertawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dalam kebaikan, dalam ketaatan. Apalagi di tengah-tengah bulan yang mulia ini perlu sama-sama kita saling menguatkan, saling memompa semangat, saling menarik untuk kita istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mulai dari suatu muhasabah yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan suatu nikmat kepada kita yang sangat mahal sekali. Nikmat itu adalah waktu. Waktu, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala membahas dan menurunkan satu surat khusus untuk berbicara tentang waktu. Dan Allah menggunakan waktu itu jadi sumpah dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Dalam kaidah ulama tafsir, ketika ada suatu lafadz, suatu kata dipakai bersumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kata itu atau sesuatu itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Kemudian Allah bersumpah dengan benda-benda yang Allah ciptakan yang mempunyai keagungan. Salah satunya tadi adalah wal 'asr, masa, waktu. Karena waktu ini bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ra'sul mal,
modal utama kita dalam beramal soleh itu waktu. Kita masih punya waktu di dunia ini, waktu untuk hidup, waktu untuk bergerak, waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu kita masih diberi kesempatan untuk bernafas. Maka waktu, umur ya, adalah modal utama kita dalam beramal soleh ya. Maka ulama mengatakan ya, orang kalau sudah tidak punya perhatian kepada umurnya, kepada waktu yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, artinya kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, dia melakukan hal-hal yang sia-sia di dunia ini, dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang malah melalaikan dirinya dari jalan Allah, itu adalah tanda di mana Allah sedang berpaling. Allah membiarkannya dalam kesesatan, dalam keburukan. Ulama mengatakan min alamati i'radillahi ta'ala 'alal 'abdi. Di antara tanda-tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa taala itu ayyushghilahu bima la ya'ni. Ketika Allah menjadikan hamba ini sibuk pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Sesuatu yang tidak ada keuntungannya bagi dia di dunia ini, utamanya untuk kepentingan akhirat. Ya. Coba ya, kita sampai di sini sama-sama mengevaluasi diri kita dalam kehidupan kita yang 24 jam itu, kira-kira banyak waktu yang kita pakai untuk kemanfaatan, kita cari bekal akhirat, atau kita banyak gunakan waktu itu hanya untuk abath, hal yang tidak ada manfaatnya. La fid dunya wala fil akhirah, tidak untuk kemanfaatan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia ini maknanya adalah kebaikan di dunia yang bisa mengantarkannya juga kepada keselamatan akhirat, bukan kemudian kebaikan di dunia yang tidak memperhatikan keselamatan akhirat. Maka itu tidak disebut kebaikan dunia, hal yang seperti itu. Maka tadi waktu adalah modal utama kita. Ya. Maka ketika kita melihat dalam Al-Quran, ya, bagaimana penduduk akhirat, terutama penduduk barzakh, penduduk alam kubur itu, mereka mengharapkan, meminta-minta, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar dikembalikan saja ke dunia, meminta sedikit waktu tambahan untuk sekedar beramal soleh. Karena ketika ruh manusia sudah berpisah dari jasadnya, Allah sudah tidak menerima amal apapun. Laisa lahu hadzun minal amal. Dia sudah tidak punya kemampuan lagi, enggak punya waktu lagi untuk beramal. Enggak ada waktu tambahan. Ya, kecuali amal-amal yang bersifat jariyah, tapi dia sendiri ya, enggak ada amal lagi. Maka di akhirat tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada puasa. Amal sudah selesai. Ya. Amal itu sekarang. Maka disebut dunia ini darul amal, tempat di mana kita mengumpulkan amal. Maka kalau kita baca Al-Quran, ya, di antaranya adalah di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul maut. Sampai ketika datang kematian kepada seseorang. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Berkata salah seorang di antara mereka, orang-orang zalim terutama, ya Allah, ya Rabbi, kembalikanlah aku. Kembalikanlah walaupun sekejap. La'ali a'malu salihah. Semoga saja ketika engkau berikan aku waktu yang sekejap ini, aku akan beramal soleh. Apa kata Allah? Kalla.
Ya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak. Tidak. Perkataanmu ini hanyalah perkataan dibuat-buat. Perkataan yang hanya sekonyong-konyong keluar dari mulutmu. Karena apa? Ketika aku berikan kepadamu kesempatan di dunia, pasti kamu akan lalai. Orang yang ketika kehidupan pertamanya diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala lalai, kemudian mati, dia hidup lagi walaupun merengek-merengek minta sama Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ingin dia beramal, hakikatnya dia tidak akan merubah apapun. Ketika dikasih Allah kesempatan, ya, dia akan lupa. Mungkin ingat sehari 2 hari setelah itu dia akan lupa lagi. Itulah tabiat orang fasik, apalagi orang kafir. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ibrahim, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ya Allah, akhirkanlah batas waktu kami sedikit lagi ya Allah. Niscaya dengan waktu tambahan itu kami akan menjawab seruan dakwah nabimu dan kami akan ikuti jalan-jalan mereka. Maka apa kata Allah? Awalam takunu aqsamtum min qabl. Bukanlah kalian dulu sudah sumpah serapah ya, untuk mencela ya, bahkan sudah menghina jalan Allah Subhanahu wa taala, menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada waktu lagi. Waktu adalah modal utama kita. Selama kita masih di dunia ini adalah kesempatan terbesar kita untuk beramal soleh. Ya. Kenapa? Karena waktu di mana kita sudah pindah alam ke alam akhirat, sebanyak apapun harta kita di dunia, setinggi apapun jabatan kita di sini, sekuat apapun pengaruh kita di dunia, tidak akan bisa membeli harga amal soleh. Harga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya orang-orang kafir kalaulah mereka itu memiliki seluruh isi bumi. Bayangkan isi bumi ini di dalamnya ada emas, perak, nikel, semuanya barang tambang yang mahal-mahal. Ya, ada batu-batu mulia. Yang bayangkan seluruh isi bumi ini dikeluarkan dijadikan milik seseorang. Wa mithlahu ma'ahu, dan dia punya sekali lagi yang seperti itu, artinya punya 2 kali lipat bumi dan seisinya. Kemudian orang kafir yang tadi sudah mati, masuk neraka atau disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu, mereka punya seluruh itu semua 2 kali isi bumi. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum, untuk menebus azab mereka di hari kiamat nggak akan pernah bisa. Padahal dia punya 2 kali isi bumi. Sampai sama Allah Subhanahu wa taala dibuatkan permisalan yang memang betul-betul mustahil. Mustahil orang punya dunia dan seisinya ini, bumi dan isinya, apalagi 2 kali lipatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah harga sebuah amal soleh. Ya. Ketika kita terlewatkan waktu kita lewatkan waktu kita ketika hidup ini begitu saja, sudah penyesalannya tiada akhir. Maka supaya kita jadikan kesempatan yang terbatas ini menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk beramal soleh. Tadi ternyata ketika kita kumpulkan ayat-ayat cerita tentang orang-orang yang meninggal, yang berada di alam barzakh, nggak muluk-muluk mereka hanya pengen amal soleh walaupun sekejap. Mereka hanya ingin melakukan kebaikan. Kadang dalam satu ayat spesifik amalnya apa. Seperti dalam surat Al-Munafiqun, fa'as-saddaqa wa'akum minash sabirin. Ya Allah, berikan aku waktu sekejap, aku mau supaya bersedekah saja. Supaya aku bersedekah, ya, sekedar untuk beramal soleh. Amal soleh ini juga adalah sesuatu yang paling dikenang oleh penduduk surga. Jadi kita di akhirat nanti diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala,
Dalam surat Adz-Dzariyat, fa'aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Nanti di surga, orang-orang saleh, orang-orang beriman, bertakwa itu di antara gambaran mereka nanti di sana itu duduk berhadapan. Ibaratnya di dunia mungkin nongkrong ya. Nongkrong sudah layah-layah, penak, cerita-cerita. Di antara yang dikenang sama penduduk surga itu ketika mereka kemudian sudah selesai amal mereka, istirahat mereka di surga. Di antara obrolan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, fa'aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhi yatasaalun qala qailun minhum inni fa'aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhi yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ingat gak kamu dulu? Kita itu dulu sering kan duduk-duduk kayak gini, yang kita bahas adalah tentang bagaimana kita takut sama azab Allah. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Di mana kita dulu khawatir sehingga kita takut atas kesudahan kehidupan kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Kita saling mengingatkan, kemudian kita bermajelis ilmu, kita mengingatkan atas besarnya rahmat Allah dan kita takut atas azabnya Allah Subhanahu wa taala. Musyfiq. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita semua takut dulu. Musyfiqin. Takut ini khauf, khasyah adalah amal soleh tentunya. Rasa takut kepada Allah termasuk dari keimanan. Nah, amal soleh kita lihat bagaimana itu adalah sesuatu yang dikenang. Ya. Maka kita pilih ya, kira-kira kenangan apa yang mau kita abadikan dalam ingatan kita nanti ketika kita bertemu lagi di akhirat. Ya. Apakah kita akan bertemu dalam suasana yang mengerikan dan menyesalkan amalan-amalan kita, mengenang amalan-amalan kita yang buruk, atau Allah kumpulkan kita dalam suasana yang terindah mengenang amal-amal soleh kita. Ini pilihan kita sendiri. Pilihan kita untuk membuat rekaman-rekaman kenangan yang mau kita bawa ke akhirat. Ya. Kenangan-kenangan amal soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengingatkan bagaimana nanti ketika penduduk surga itu sudah masuk surga, kemudian diberi makan, diberi minum, diberi nikmat. Allah berfirman, "Kulu washrabu hani'a." Sudah sekarang makan, minum kalian yang nyaman, yang penak, kata Allah. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu semua atas jerih payah kamu di hari-hari yang telah berlalu. Ya. Ini dalam tafsir nanti disebutkan diantaranya Allah sampaikan kepada orang-orang yang di dunia ini ahli puasa. Ya. Kenapa? Mereka di dunia menahan dari hawa nafsu perut, haus dan lapar maupun hawa nafsu yang lain. Tapi ketika di akhirat, di surga terutama nanti Allah bukakan mereka. Silahkan kalian berbuka, makan minum seenaknya. Kalian sudah merasa lelah capek di dunia. Capek inilah yang kemudian akan menjadi kenangan bagi kita. Kenangannya akan menetap, capeknya hilang. Kalau kita bicara masalah capek, semuanya itu sebetulnya capek. Amal soleh capek, maksiat juga capek. Semuanya capek namanya di dunia, kita makhluk fana. Tapi ya, kita mau capeknya ini berhasil kenikmatan atau berhasil kesengsaraan. Capeknya akan hilang semua. Yang tersisa adalah berbuah pahala atau berbuah dosa. Inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Umur kita terbatas itu adalah ra'sumal. Waktu kita, umur kita ini adalah modal. Modal kita untuk beramal soleh. Amal soleh adalah hal yang harus kita usahakan, karena itu adalah hal yang paling berharga di dunia ini ketika kita masih gunakan hidup kita untuk amal soleh. Yang didambakan orang-orang yang sudah mati, yang dikenang orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Maka dalam momen ini, ya, terutama di bulan yang mulia ini, adalah bulan yang jangan sampai kita ketinggalan. Ketinggalan untuk berlomba-lomba. Ketinggalan untuk tasabaku, tasara'u. Bercepat-cepat berlari, ayo kita berlomba-lomba membuat kenangan kebaikan yang akan kita kenang kebaikannya di akhirat. Menjadi modal kita berkumpul dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan. Allah telah jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang Allah desain sedemikian rupa
untuk kita mudah berbuat ketaatan. Ya, dalam hadis ya, disebutkan ya, kalau datang bulan Ramadan ya, suddifati syayatin wa maradatul jinni. Jin-jin, setan-setan ya, jin-jin apalagi yang kufur, yang menggoda manusia dan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, tidak ada yang tertutup, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada yang terbuka. Istilahnya itu sudah dibuat mudah, godaannya sudah semakin ringan. Dalam diri kita juga kita disuruh berpuasa ya, untuk kemudian semakin mudah mengekang hawa nafsu kita. Kemudian apa? Fi awwali lailatin min Ramadan, di awal-awal malam Ramadan kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, dalam Sahihain juga disebutkan, fanada munadin, di malam-malam sebagian ulama mengatakan seruan ini terulang setiap malam. Ada yang mengatakan itu di awal-awal Ramadan. Siapa yang menyeru malaikat? Malaikat itu menyeru di setiap malam di bulan Ramadan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pencari kebaikan, ayo bersegeralah. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pencari, pemburu kebaikan, ayo bersegera. Ini adalah waktu terbaik kalian melakukan ibadah, di mana ibadah sunnah dinilai seakan-akan seperti ibadah fardu, pahalanya ibadah fardu dilipat gandakan seakan-akan dia menjalankan 70 kali ibadah fardu. Dan kalau kita bicara pahala saum, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas bagi orang-orang yang sabar. Sabar ini sebagian ulama tafsir mengatakan di antara kesabaran adalah puasa. Karena puasa menahan seseorang dari syahwat perut, bawah perut maupun anggota-anggota badan yang lain, syahwat lisan, hawanya mau membicarakan aib orang lain, ghibah, namimah, syahwatnya mata mau melihat yang haram, telinga untuk mendengarkan yang haram, tangan dan kaki juga sama. Maka puasa ini kita berlatih bersabar. Sedangkan tadi pahalanya orang sabar kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan balas pahalanya tanpa hitung-hitung. Ya, biasanya Allah itu kalau bicara pahala kadang disebutkan pahalanya. Ya, baca Quran setiap hurufnya 1 dilipat gandakan jadi 10. Sholat jamaah 27 derajat. Pahala-pahala yang ini saum Syawal mengampuni setahun, dosa setahun. Puasa ini enggak Allah sebutkan secara terbatas. Allah bilang pahalanya enggak hitung-hitung pokoknya Allah. Berarti sudah di atas, bisa jadi di atas itu semua. Ya, bi ghairi hisab, Allah enggak hitung-hitung. Sudah Allah lipat gandakan berlipat-lipat. Inilah bulan Ramadan. Ya baghiyal, seruannya malaikat, seruannya Allah, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pemburu kebaikan, banyak-banyaklah melakukan ketaatan, banyak-banyaklah beristighfar, qiyamul lail, sedekah. Ya, sedekah ini ibadah yang sangat kontras sekali dalam diri Nabi. Ya, disifati, Ibnu Abbas cerita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah sosok yang paling dermawan. Tapi kata Ibnu Abbas, wa ajwada ma yakunu fir Ramadan. Tapi Nabi akan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Sangat perhatian sekali bagaimana beliau bersedekah. Ya, memberi makan orang yang berbuka dan yang lainnya. Intinya seruan tadi adalah ayo kita sama-sama balapan. Fasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Allah itu memang jadikan dalam setahun itu musim-musim ibadah. Ada nanti ibadah Syawal ya. Kemudian Dzulhijjah, haji, umrah, awal Dzulhijjah ada kurban, bulan-bulan haram ya. Ada ibadah-ibadah, Allah gantikan setiap musim itu bergantian supaya pertama kita tidak bosan malal dengan satu ibadah, yang kedua semangatnya baru untuk apa? Berlomba-lomba. Terutama ini bulan Ramadan adalah puncak di mana Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan amal saleh. Maka kita harus lebih bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum.
bersegera menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bersegera dalam amal soleh, bersegera mencari rahmat, mencari kebaikan. Ya. Kita apalagi di bulan Ramadan ini, ya, tentu yang utama adalah langkah kita betul-betul jaga ibadah fardu. Kalau yang biasanya di bulan-bulan lain sholat fardunya masih sering ya, telat, ya, bahkan mungkin qadha atau bahkan ya, masih bolong-bolong, ayo rapetkan. Semoga dengan 30 hari ini sudah menjadikan kita membentuk kebiasaan baru, ya, menjadikan kita sosok manusia yang lebih baik lagi. Kedua, tambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, ya. Ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang penuh fadilah, apalagi di bulan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdu bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai kecuali dia melaksanakan yang fardu. Ibadah fardu itu mendatangkan cintanya Allah. Setelah itu, setelah kita jaga yang fardu, wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilaihi bi ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Begitu juga orang sudah jaga yang fardu, dia tambah dengan yang nafilah, yang sunnah, lama-lama itu akan mendatangkan juga ridha dan mahabbahnya Allah. Apa? Kalau Allah sudah cinta sama hamba, apa yang terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridha dengan seorang hamba? Yang terjadi adalah wa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah cinta sama hamba, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi, saya akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengan itu, wa basarahu alladzi yubsiru bih, saya akan jadi mata yang dia melihat dengan itu, wa yadahu alladzi yabtishu biha wa rijlahu alladzi yamshi biha, jadi tangan yang dia menggerakkan dengan itu, langkah kaki, jadi kaki yang dia melangkah dengan itu. Maksud di sini adalah dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gerak-geriknya untuk selalu menepati ridha Allah. Apa yang dia lakukan itu akan dibimbing sama Allah untuk pas selalu dengan apa yang Allah ridhai. Apalagi ini di bulan Ramadan, sudah Allah lipat gandakan amalnya, Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaannya, berikan mahabbahnya kepada kita. Tentu ini adalah hal yang sama-sama kita harapkan. Ahibai fillah azanillah wa iyyakum. Kemudian di antara ulama ada yang mengatakan, bulan ini adalah bulan penuh fadilah. Dan ini tentu sebagaimana juga disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi sampai pernah suatu saat beliau mau naik mimbar, tiba-tiba Nabi mengatakan amin, naik lagi satu tangga amin, naik lagi satu tangga amin. Ketika kemudian ditanya setelah itu oleh sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin tadi ketika naik ke mimbar? Karena mimbarnya Nabi itu naik tangga. Kemudian beliau bersabda, atani Jibril datang kepadaku. Kemudian beliau mengatakan, raghima anfum ri'in, celaka seseorang, atahu syahru Ramadan, datang kepadanya bulan Ramadan, walam yughfar lahu, tapi bulan Ramadan ini enggak menjadikan Allah mengampuni dosa-dosanya, enggak menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya. Datang kepadanya bulan Ramadan artinya apa? Tidak dia gunakan untuk betul-betul bertakarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, wa man lam yuqbil 'ala Allah fi hadzal syahr, dan barang siapa yang di bulan ini saja tidak bisa menghadap kepada Allah, bersegera kepada Allah, menyambut seruan-seruan Allah,
bagaimana bisa dia menyambut seruan-seruan Allah di bulan yang lain? Ya, ibarat jalan Ramadan ini sudah seperti jalan tol. Sudah pas banget, mau tancap gas ngebut sudah gampang, nggak ada hambatan. Ya, ibarat fasilitas sudah dibuat sedemikian rupa sama Allah untuk kita ibadah. Kok seorang hamba ini masih belum bisa memaksa dirinya, menahan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan? Bagaimana bisa dia menghadap, bersegera menuju Allah di luar bulan Ramadan? Wa man lam yuqbil 'ala Allah fi hadzal syahr la yuqbilahu fi ghairihi. Bagaimana mungkin dia nggak akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang lain? Bulan yang Allah sudah mudahkan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh barokah. Bahkan Allah itu menyebut satu nama bulan di Al-Quran itu tidak lain ya bulan Ramadan ini. Di bulan-bulan lain Allah nggak pernah menyebutnya secara lafadz langsung, tapi Allah menyebut langsung namanya di dalam Al-Quran bulan Ramadan itu dengan nama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan. Seakan-akan Allah betul-betul mengabadikan namanya, menunjukkan kemuliaan bulan itu di dalam Al-Quran supaya diingat, supaya kemudian dijadikan tanda bagi orang-orang yang beriman bertakwa setiap mereka membaca Al-Quran. Ahibai fillah azani Allah wa iyyakum. Manusia semuanya hidup. Yang masih hidup ya, hari ini di muka bumi ini hidup. Yang membedakan adalah apa yang mereka lakukan. Ya, apa yang mereka lakukan. Kita sama-sama berada di bulan Ramadan hari ini. Semua orang, apalagi yang muslim, dia puasa maupun tidak, sholat atau tidak, semuanya sebetulnya masuk di bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan adalah satuan waktu yang kita berada di dalamnya. Yang membedakan adalah apa yang kita lakukan. Maka tadi, pilihlah apa yang akan kita kejar, apa yang kita lakukan, jangan sampai terlewat, jangan sampai kita menjadi apa yang disabdakan Nabi, orang yang celaka, rugi besar, rugi bandar. Lewat kita Ramadan, kita nggak bisa mengambil istifadah yang maksimal. Terakhir kami tutup dengan apa yang dikatakan oleh Jibril alaihi salam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Istadrak. Kata Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, aish ma si'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah terserah kamu, tapi ingat kamu itu bakal mati. Ya. Wahbib man syi'ta fa innaka majziyun fa innaka mufariqun bih. Cintailah siapapun di dunia ini, sebesar apapun kamu cinta, tapi ingatlah kamu bakal berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramalah sesukamu, tapi ingat kamu bakal diganjar. Kamu mau bermaksiat, tentu ini bukan kemudian merendahkan Nabi, tapi ini sebagai refleksi kita. Seakan-akan ini suruh berbuat apapun, tapi bukan. Kalimat ini sebenarnya adalah kalimat sindiran. Ya. Kamu mau hidup nih terserah kamu, mau mabuk, mau maksiat, mau berzina, mau mencuri, mau melakukan keburukan, kemaksiatan kepada Allah, silahkan. Tapi akan ada batas di mana bahkan sebelum mati badan kita lemah, kita dipenuhi dengan penyakit, ya. Kita sudah tidak bisa berpikir dengan baik, banyak lupanya. Apalagi setelah mati kita akan diganjar, ya, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang setimpal. Wa'lam, kemudian dikatakan dan ketahuilah, ya, ketahuilah wahai engkau, ya, anna syaraful mu'mini qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin ada dalam qiyamul lail, ya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaannya adalah ketika dia mencukupkan diri dari apa yang ada di tangan manusia, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan, ya, sedikit yang semoga bisa jadi bekal kita dalam beramal, ya, bahwa apa yang kita lakukan hari ini menjadi dambaan orang-orang yang sudah wafat hanya untuk sekedar beramal soleh. Jangan sampai kita yang masih diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa taala
menyepelekan, melalaikan amal soleh ini dengan hal-hal yang dengan meremehkan waktu, dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Bulan Ramadan ini mari sama-sama kita gunakan semaksimal mungkin untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.